Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu. Sampurasun, selamat sore, teman-teman Sobat Damai semua. Sore ini kita seperti biasa ya, di kelas Halakoh Damai ke-97, talk show Religious Studies akan ngobrol bareng nih tentang hegemonisasi Kristen dalam krisis ekologi. Sama Kak Petrus Apangbagila dari alumnus STT Intim dan mahasiswa CRCS UGM ya. Halo Bang Petrus. Oke. Dan kita juga ditemani oleh moderator Teh Ninis dari CRCS UGM juga. Hai Teh Ninis. Halo Mi. Dan aku di host ditemani oleh Kang Lutfi dan juga Kak Paul yang nanti akan bernyanyi gitu ya di sela-sela diskusi kita. Oke, sebelum itu aku menjelaskan juga Kemitraan Halakoh Damai, yaitu program integritas terbuka RSCJ Indonesia, Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, Prodi Studi Agama-Agama S1, S2, S3, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, CPR, CPC Res Fakultas Filsafat Unpar, Young Interfaith Peacemaker Community, dan juga Jakarta Arup. Oh ya, satu lagi Bandung Musik Konsil. Sobat Damai juga jangan lupa dukung kami di Instagram Halako_Damai, di YouTube Halako_Damai, dan juga Jurnal Integritas Terbuka. Oke, Sobat Damai, sore ini kan kita akan ngebahas ekologi ya, tentang krisis ekologi yang sedang menjadi krisis gitu ya. Nah, mungkin minggu kemarin juga kita ngebahas juga ya sama Teh Ninis dan juga teman-teman lain gitu ya, menurut penghayat kepercayaan dan juga filsuf gitu. Nah, mungkin sore hari ini kita akan ngebahas hegemonisasi Kristen gitu ya dalam krisis ekologi. Mungkin perspektif baru gitu ya, nambah lagi kita nih, teman-teman. Oke, mungkin nanti Teh Ninis yang akan memoderatori diskusi kita pada sore hari ini. Saya langsung berikan kepada Teh Ninis. Oke, makasih banyak Ami. Sore hari ini kita mau ngobrolin tentang krisis ekologi gitu ya, menggunakan perspektif teman-teman Kristen gitu. Agak kaku ya, meskipun sama teman sendiri. Tapi ya nggak apa-apa ya. Kita santai aja semuanya teman-teman. Dan karena kita cuma satu pembicara ya, cuma satu narasumber, jadi nanti mungkin ketika Bang Petrus lagi ngejelasin, kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan bisa langsung open mic atau acungkan tangan gitu ya. Oke, hari ini kita mau ngebahas tentang krisis ekologi Kristen, bagaimana sih dari perspektif Kristen gitu ya, karena kemarin kita sudah ngobrol pakai perspektif teman-teman penghayat, dan itu udah keren banget gitu ya, apalagi ditambah dengan perspektif dari seorang filsuf lah ya, calon filsuf, nggak tahu deh apa itu ya, pokoknya dari teman-teman mahasiswa Unpar gitu. Nah, pada sore hari ini tidak usah berlama-lama lagi, aku mau undang Abang Petrus untuk menyampaikan apa ya istilahnya pembukaan lah gitu ya supaya kita terpantik di dalam sebuah diskusi. Jadi santai aja nanti kalau misalkan mau bertanya bisa langsung bertanya. Gitu kali ya. Oke, saya langsung undang aja Bang Petrus silakan. Kak Yunis, Mbak Ani, teman-teman, Kak Lutfi, Kak Paul, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Mungkin suara saya kedengaran jelas? Terdengar, Kak. Aman. Silakan. Terdengar aman. Oke, Kak. Mungkin minta tolong sekalian di share screen kita. Oke. Pertama-tama terima kasih teman-teman untuk lewat Kak Yunis. Kita hari ini bicara soal hegemoni, tapi sepertinya dua wajah yang akan kita lihat bagaimana dalam proses peradaban kekristenan melihat soal krisis ekologi, bagaimana titik awal mereka bicara soal ekologi, terus bagaimana titik balik mereka melihat secara negatif power of
hegemoni itu membuat orang-orang Kristen berkontribusi besar juga untuk krisis ekologi, tetapi juga dalam jajakan itu orang-orang Kristen juga sadar akan betapa penting ekologi. Jadi kita akan mulai dari bagaimana orang-orang Kristen itu juga berkontribusi besar dalam krisis ekologi yang terjadi, tetapi juga bagaimana mereka sadar akan krisis ekologi yang terjadi, yang banyak orang katakan, bahkan banyak ahli yang mengkritik perspektif Kristen itu berkontribusi besar juga untuk krisis ekologi. Dan bagi orang banyak itu orang bilang kalau sekarang orang Kristen harus menebus apa yang terjadi di masa lampau dengan memberikan catatan-catatan yang lebih inklusif untuk lebih menghargai alam, melihat alam sebagai rekan kerja. Nah, kita akan lihat dalam perspektif historis, kemudian kita akan masuk dalam bagaimana mereka membentuk pola yang lebih inklusif dari kekristenan itu sendiri. Jadi paling tidak dua wajah dari kekristenan dalam melihat krisis ekologi, dan sampai sekarang apa yang mereka hidupi tentang konsep-konsep yang berkembang dalam kekristenan. Next, kakak. Nah, teman-teman, saya akan menggambarkan catatan-catatan penting terkait dengan proses peradaban, apa yang saya katakan tentang kekristenan berkontribusi besar juga dalam krisis ekologi yang terjadi dalam dunia barat. Saya akan memberikan catatan-catatan secara historis untuk mengantar kita dalam diskusi yang lebih luas. Nah, yang pertama adalah dua hal yang memberikan catatan kenapa orang sampai sekarang itu banyak dalam tubuh kekristenan sendiri, banyak teolog yang pasti berpikir bahwa kekristenan dalam krisis ekologi sekarang, kekristenan memberikan sumbangsi juga yang sungguh sangat besar terhadap krisis ekologi. Yang pertama itu orang menunjukkan bahwa the power of kerajaan Romawi sebelum 1970-an itu dalam sosial politik ekonomi itu laut diberi tanda atau ditandai sebagai sebuah kejahatan, karena dalam penindasan bahkan perbudakan orang-orang dibuang ke laut, sehingga laut itu menjadi tafsir harafiah dan dijadikan sebagai suatu tanda kejahatan, karena ada sistem power dari kerajaan-kerajaan Romawi yang sistem politiknya itu ketika penindasan dan perbudakan orang-orang dibuang ke laut, sehingga laut itu menjadi konotasi yang sangat negatif. Jadi membentuk paradigma yang negatif, melihat laut sebagai suatu bentuk yang jahat. Nah, teman-teman, saya kutip satu ayat yang menjadi landasan berpikir dalam orang-orang menafsir secara harafiah. Ini dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 1. Ini adalah salah satu kitab dalam New Testament, Bible-nya orang Kristen. Wahyu pasal 21 ayat 1 itu berbicara soal langit dan bumi baru, dan secara tegas menunjukkan bahwa langit dan bumi baru yang diimpikan oleh orang-orang Kristen itu laut tidak menjadi bahagian dalam dunia, dalam bumi dan langit yang baru itu. Secara tegas Wahyu 21 menunjukkan seperti itu, dan ini melegitimasi apa yang kerajaan-kerajaan Romawi memberikan catatan tentang kejahatan-kejahatan terhadap laut. Tetapi ini adalah tafsiran harafiah yang memberikan legitimasi kepada manusia untuk memandang laut sebagai suatu hal yang jahat. Bahkan orang-orang Kristen secara antroposentrik yang akan kita lihat di bagian interpretasi, melihat kekuatan antroposentrik untuk melihat alam itu secara struktur paling bawah. Jadi Wahyu 21 ayat 1 memberikan penegasan tentang laut dan bumi yang baru, tetapi juga laut itu tidak menjadi bahagian dalam bumi dan langit baru itu. Sehingga dalam tafsiran harafiah mereka melegitimasi proses itu. Nah, kemudian
kita masuk dalam poin yang berikut adalah apa yang saya sebut dengan antroposentrik. Ini sebenarnya sama juga dengan sikap-sikap di atas. Antroposentrik itu adalah salah satu konsep bagaimana manusia itu lebih tinggi dari alam, sehingga apapun yang dilakukan atau apapun yang dicari oleh manusia, ujung-ujungnya adalah kembali pada manusia itu sendiri, yaitu apa yang disebut sebagai egosentrik. Nah, ini juga yang mereka tafsirkan dengan konsep Imago Dei. Konsep Imago Dei inilah salah satu konsep yang besar dalam kekristenan. Imago Dei adalah gambar dan rupa Allah. Manusia menggambarkan rupa Allah, sehingga implikasinya adalah yang saya bilang tadi tentang struktur poin. Allah ditempatkan paling atas, kemudian di bagian bawah adalah manusia, dan alam ditempatkan paling terakhir, sehingga alam dipandang sebagai paling rendah. Dalam konsep Imago Dei, manusia itu melihat Allah sebagai yang paling berkuasa, memberikan mandat kepada manusia, dan manusia mengambil mandat itu karena dianggap punya pola pikir, pola akal budi yang kuat lebih dari alam, sehingga manusia semena-mena mengeksploitasi alam itu sendiri. Nah, ini ditegaskan juga dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Ini adalah ada di Old Testament, Bible kami bagian Old Testament. Dalam Old Testament Kejadian pasal 1 ayat 26 juga memberikan secara jelas bagaimana firman itu katakan kalau manusia diberikan mandat untuk menjaga dan melestarikan alam, tetapi juga ada kata berkuasa di sana, berkuasa atas ikan-ikan dan burung-burung di laut. Sehingga interpretasi harafiahnya adalah menganggap manusia paling tinggi dari alam, sehingga kata berkuasa itu dilakukan untuk mengeksploitasi alam. Nah, ini kira-kira catatan-catatan, dua catatan yang memberikan gambaran kalau memang secara sederhana orang-orang Kristen juga secara paradigma itu memberikan kontribusi yang besar dalam krisis ekologi. Nah, selanjutnya teman-teman, di slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya ini kita melihat tiga orang yang sangat penting ketika antroposentrik, tafsiran-tafsiran yang punya kuasa itu, kita melihat bahwa ada respon dari orang-orang Barat tahun 1970-an. Ada tiga orang yang sangat punya andil dalam hal ini mengkritik orang-orang Kristen. Yang pertama itu Ryle Carson. Dia mengulas bukunya itu tentang kerusakan lingkungan liar sekitar pertanian di Amerika Serikat, dan itu menunjukkan ketidakpedulian terhadap alam. Sehingga dalam masa ini ketika Ryle Carson menerbitkan bukunya, setelah 3 tahun, Len Tewet menyimpulkan kalau krisis ekologi yang terjadi di Amerika Serikat adalah salah satu kontribusi besar dari Kristenan. Len Tewet secara tegas mengatakan kalau agama Kristen adalah kontribusi terbesar dalam sifat atau pola pikir antroposentrik itu sendiri. Jadi Len Tewet punya kritik yang sangat besar untuk memberitakan bahwa orang Kristen turut berkontribusi yang sangat besar dalam perkembangan industri sekaligus krisis ekologi di Amerika Serikat pada masa industri. Sehingga kemudian 1 tahun setelah Len Tewet mengkritik, muncul Ian Mark dalam bukunya Kekristenan, itu sibuk dengan masalah keadilan pada manusia tetapi lupa tentang alam. Karena kenapa Ian Mark menyimpulkan seperti ini? Karena beberapa catatan-catatan tentang pergerakan-pergerakan feminisme, pergerakan-pergerakan liberation teologi di Amerika Latin, patriarki, itu menunjukkan kalau kekristenan memberikan perhatian terhadap manusia, tetapi lupa terhadap respon kepada alam. Sehingga 3 kritik ini paling tidak akan membuat orang-orang Kristen sadar bahwa ada paradigma yang inklusif, ada paradigma yang eksklusif dibangun di sana terhadap alam itu sendiri. Lanjut, Kak. Oke, Bang Petrus, sebelum lanjut, kita mau dengerin dulu Paul nyanyi. Sebagai referensi, karena ini cukup berat nih isunya, betul, gitu ya. Kita ngomongin alam. Betul. Banyak bahasa-bahasa yang kayaknya belum banyak orang yang paham juga gitu ya, sangat akademik. Jadi kita mau dengerin dulu Paul nyanyi
Judulnya apa, Paul? Jiwa yang bersedih Aduh, jiwa yang bersedih ya. oleh Sangat relate dengan Gen Z saat ini gitu ya. Oke, silahkan Paul. tadi sempat disinggung sedikit soal peradaban kekristenan yang dimana eh, identik dengan peperangan gitu ya oleh zaman Kaisar Romawi. Itu sebuah konteks masa lalu. Jadi mudah-mudahan lagu ini juga relate gitu ya, nyambung. Eh Judulnya Jiwa yang Bersedih oleh Gea Indrawafi. Yang tahu lagunya boleh ikut nyanyi karena lagi viral juga kan. Kemarilah singgah dulu sebentar, perjalananmu jauh, tak ada tempat berteduh. Menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obat. Tidak kau letih kakimu berlari, ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu untuk bersandar sebentar. Selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Terima kasih. Terima kasih Paul. Ya, ini sudah 2 slide, Paul sudah nyanyi. Mungkin ada respon dulu dari teman-teman sebelum lanjut. Atau pusing. Kalau belum, silahkan. Ada. Oh, ada Paul mau nanya. Boleh, Paul. Boleh? Boleh. Baik. Terima kasih saya ucapkan pertama-tama kepada Bang Petrus untuk 2 slide pertamanya. Saya tadi tergelitik gitu karena saya seorang Kristen Katolik, juga punya masa lalu punya masa lalu hidup di biara, sempat menjadi calon pastor. Jadi cukup mendalami soal kekristenan, apalagi berkaitan dengan tentang imago Dei yang disampaikan oleh Bang Petrus tadi. Sangat menarik gitu penjelasannya, tapi saya mau memperdalam, mau menelaah juga dengan menanyakan kembali karena menurut saya imago Dei atau gambaran Allah manusia itu eh, dikatakan sebagai rupa dan gambar atau citra Allah gitu, karena manusia diciptakan menurut kisah penciptaan gitu, secara historis diciptakan seturut gambar dan rupa Allah gitu, mulai dari mata sampai kaki sama seperti Allah. Nah, itu dikatakan pada kitab Kejadian. Oleh karenanya, seperti yang dikatakan Bang Petrus, manusia mendapat privilege gitu, hak
hak khusus dari semua ciptaan yang ada, yakni untuk berkuasa atas ciptaan-ciptaan yang lain, tumbuh-tumbuhan, binatang, melata, dan lain sebagainya gitu. Nah, eh, rupa-rupanya eh, kalimat ini justru ditafsirkan gitu, ditafsirkan sebagai paradoks gitu, sebagai paradoks yang awalnya untuk berkuasa di sini sebenarnya untuk merawat ya, untuk merawat, untuk memelihara, namun akhirnya sampai pada peradaban manusia sekarang ini, manusia justru sebagai dalam tanda kutip biang ya, biang keladi eksploitasi gitu, eksploitasi. Nah, itu bagaimana gitu Bang Petrus untuk melihat itu, melihat dua sisi yang apa ya, yang mungkin saling saling berkaitan karena subjeknya sama-sama manusia gitu. Karena menurut saya ini sangat paradoksal ya, paradoksal antara kitab sucinya dan juga kenyataan yang ada gitu. Bagaimana Bang Petrus melihat hal ini? Terima kasih. Oke, makasih Paul ya. Mantan frater begitu Paul ya. Dijawab sama calon pendeta ini ya. Waduh. Oke, silakan Abang Petrus tanggapannya. Oke, Kak Paul, terima kasih untuk catatan catatan tambahan terkait dengan citra Allah, gambar Allah, dan definisi yang didapatkan oleh manusia yang katanya berakal budi. Tetapi dalam tafsiran-tafsiran yang berkembang, juga apa yang kakak Paul katakan tentang berkuasa adalah sebenarnya adalah suatu perintah untuk bertanggung jawab. Nah, ini sebenarnya sejauh yang saya pahami terkait dengan kata berkuasa juga, ini saya lupa dengan bahasa asli yang digunakan untuk menafsirkan kata berkuasa ini yang dilakukan oleh para teolog, tetapi paling tidak senada dengan apa yang Kak Paul katakan terkait dengan kata berkuasa itu sebenarnya adalah kata yang betul-betul digunakan untuk memelihara. Kenapa? Karena ayat selanjutnya dalam pasal 27 dan pasal 28 itu sebenarnya menegaskan bahwa ini tidak sementara berfoto. Ya. Sebenarnya itu memberikan catatan untuk memelihara dan melestarikan alam. Nah, tetapi sesungguhnya saya belum clear juga dengan pernyataan dari Kakak Paul berkaitan dengan apa yang Kakak Paul maksudkan dengan paradoks itu sendiri, karena apa yang Kakak Paul jelaskan saya pikir sudah clear. Apakah dalam tindakan yang kemudian orang-orang menganggap bahwa kata berkuasa itu adalah bentuk legitimasi dari eksploitasi. Nah, itu yang sementara, kalau itu yang dimaksudkan berarti sementara yang memang betul itu adalah paradoks yang sementara kita jelaskan dan mendudukan kembali makna asli dari apa yang disebut sebagai imago Dei dan kata perintah untuk berkuasa itu sebenarnya dalam memelihara. Seperti itu. Oke. Dari Abang Petrus ada suara azan nggak ya? Nggak kedengeran kah? Nggak kayaknya ya. Ada suara, ada sedikit. Kayaknya lumayan jauh. Ya oke, aman berarti ya. Oke, kita lanjut kalau begitu ya. Atau masih ada yang mau bertanya sebelum dilanjut? Lanjut dulu, Nis. Oke, lanjut dulu ya. Silakan Abang Petrus. Oke. Sebenarnya ini adalah bagian internal response yang sebenarnya mendudukan kembali interpretasi-interpretasi yang cukup liar untuk melegitimasi praksis eksploitatif yang Kak Paul juga beritakan terkait dengan makna berkuasa yang sebenarnya adalah makna yang positif untuk memelihara keberlanjutan, dan itu sebenarnya dalam
pasal 26 yang saya tampilkan, pasal 27 dan pasal 28 itu sebenarnya melegitimasi untuk praksis yang positif itu menghargai dan memelihara alam itu sendiri. Nah, teman-teman, ini internal response. Setelah beberapa kritik-kritik yang kita utarakan di depan, ini adalah Dewan Gereja Sedunia tahun 1990-an sampai 1991 dalam acara resmi di Canberra itu mengakui kesalahan tafsiran di masa lampau yang kita bicarakan tadi terhadap teks-teks Alkitab yang menafsirkan keselamatan hanya untuk manusia. Ini kalau kita bicara dalam, saya kutip Wahyu 21 ayat 1 yang bicara soal langit dan bumi baru yang secara harafiah ditafsirkan tidak menempatkan laut sebagai bagian dari langit dan bumi baru nanti. Nah, inilah yang dimaksudkan bagaimana orang-orang pada Dewan Gereja Sedunia mengakui ada tafsiran teks yang bersifat antroposentrik yang melegitimasi eksploitasi terhadap alam. Nah, sehingga dilanjutkan pada sesi ke-7 dalam sidang itu di Canberra menegaskan bahwa ini lebih spesifik karena bersifat dalam sidang formal itu menegaskan kesalahan tafsir yang menjadikan alam sebagai objek dari eksploitasi itu sendiri. Nah, tetapi juga teman-teman, ini dalam internal respon memberikan catatan-catatan pengakuan terkait dengan kesalahan-kesalahan tafsir yang begitu liar, tetapi juga menghadirkan teori dan praktik yang lebih inklusif. Nah, praktik dan teori yang lebih inklusif ini yang nanti kita akan lihat pada bagian slide berikut terkait metode atau cara berpikir baru, yaitu ekoteologi. Kita boleh dilanjutkan? Ya, ini bagian slide terakhir dari proses semua yang menilai bahwa Kekristenan adalah salah satu kontribusi terbesar untuk krisis ekologi dalam tafsir-tafsir yang melegitimasi praksis antroposentrik terhadap eksploitasi alam. Nah, kemudian berkembang sampai sekarang apa yang disadari tahun 1990-an bahwa ada kesalahan-kesalahan tafsir yang sudah kita bicarakan tadi, muncullah yang terus berkembang sampai sekarang yang dinamakan dengan ekoteologi, yang melihat alam lebih ramah, melihat alam lebih sebagai sahabat, kemudian menjadikan relasi antara Allah, manusia, dan kosmos ini adalah sebuah pelabuhan yang kita bicarakan, tetapi juga titik kedatangan. Jadi apapun yang kita bicarakan adalah kita bicara tentang Tuhan, kita bicara tentang manusia, dan kita bicara tentang seluruh alam ciptaan. Jadi ekoteologi ini adalah usaha untuk merespon isu-isu krisis ekologi dalam tubuh Kekristenan. Bahkan kalau saya lihat sih, sejauh yang saya telusuri memang sangat banyak sekali buku-buku, jurnal-jurnal yang sekarang bertebaran merespon isu-isu krisis ekologi dalam pendekatan-pendekatan refleksi teologis, pendekatan-pendekatan Bible itu sendiri yang lebih inklusif, yang lebih bertanggung jawab terhadap manusia dan alam. Sehingga dalam prinsip ekoteologi ini muncul 3 kalimat yang saya pikir sangat penting dalam proses ekoteologinya Kekristenan, yaitu cosmic rise for cosmic redemption. Ini dalam Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 20 ini menegaskan bahwa apa yang diciptakan oleh Tuhan itu semua baik adanya. Apa yang diciptakan oleh Tuhan itu semua baik adanya. Sehingga muncul yang sampai sekarang menjadi suatu tubuh dalam Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, PGI, yaitu Justice, Peace, and Integrity of Creation. Ini merespon 1970-an dan sampai sekarang dihidupi sampai sekarang. Justice, Peace, and Integrity of Creation tidak saja pada manusia, tetapi seluruh keutuhan ciptaan. Jadi apapun yang diciptakan oleh Tuhan adalah semua baik adanya. Sehingga manusia itu terpanggil untuk menyatu, membentuk kesatuan dengan seluruh ciptaan. Yang ini sebenarnya ditafsirkan dalam Kejadian pasal 1 ayat 25 yang kita sebelumnya menafsirkan prinsip berkuasa di Kejadian 1 ayat 25. Kira-kira seperti itu. Ini slide terakhir sepertinya untuk presentasi saya. Mungkin teman-teman silakan beri pertanyaan. Oke, makasih Bang Petrus. Di Bandung lagi azan nggak ya? Kedengeran nggak? Iya lagi. Saya lagi.
Kedengaran Oke, gak, Nis? kita break dulu 5 menit kali ya. Karena Belum, di sini belum. lagi azan juga. Belum. BFF belum azan sih, masih sholawatan gitu, tadarus. Tapi aman ya. Kedengaran gak ini? Ini lagi tadarus. Kedengaran gak? Enggak. Oke, aman berarti. Oke, kita tunggu dulu sebentar ya. Kita lagi azan. Di sini kayaknya belum azan, Nis. Di sini. Di sini yang azan. Di sini yang azan. Oke, udah beres azannya. Oke, menarik sekali ya tentang ekologi dalam perspektif Kristen, karena ada satu highlight yang menurutku penting banget gitu ya, karena dari awal mula revolusi industri itu kan revolusi industri tahun 1760 ya, tapi respons dari gereja itu baru muncul 1990. Jadi perlu waktu 200 tahun lebih untuk menyadari bahwa kita memang sudah melakukan, kalau bahasa Islam gitu ya, zolim gitu ya, menzolimi bumi gitu. Dan mungkin di teman-teman Muslim juga masih struggle gitu ya dalam memahami ini. Oke, dari teman-teman ada respon sejauh ini? Kalau belum, Nis, Tapi saya boleh aku agak bertanya nggak? berisik. Sok Kak oh Lutfi enggak, dulu. sok Kang Luti dulu. Untuk narasumber kita, saya ucapkan banyak terima kasih ya. Banyak inilah membagi pengalaman bagi saya. Cuma saya ingin bertanya, ada gak sebenarnya dokumen gereja gitu, yang membahas mengenai teologi gitu? Ekologi gitu maksudnya, ekologi. Gitu. Gitu aja. Oke, siap. Salvo terus sama alisnya Kang Luti. Aduh, kelak. Bener ini. Ternyata tolong diganti ya. Cetar. Iya, terlalu cetar. Oke, jadi pertanyaannya ada nggak ya dokumen mungkin ya? Mungkin kalau interreligius di Katolik ada Nostra Aetate gitu. Kalau di teman-teman Protestan ada enggak gitu yang berkaitan sama ekologi gitu ya? Silakan Bang Petrus. Oke, terima kasih. Sebenarnya dalam sejarah itu mungkin kekristenan dan Katolik itu tidak bisa dilepaskan dalam bagian-bagian ini sebelum berpisah ya, untuk persoalan-persoalan sosial. Misalnya ini secara khusus mungkin Kak Paul lebih paham tentang Laudato Si, atau sebutan saya sepertinya salah. Bagi saya itu adalah salah satu respon terbesar dalam krisis ekologi, memberikan catatan-catatan reflektif, catatan-catatan catatan-catatan teologis yang begitu besar dalam perkembangan kekristenan. Jadi Laudato Si itu salah satu bentuk dokumen yang saya pikir luar biasa untuk merespon isu-isu ekologis. Tetapi selain daripada itu, misalnya dalam tubuh kekristenan sendiri, dalam apa yang saya sebut dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), yang menjadi mungkin teman-teman seperti teman-teman itu adalah MUI, mungkin di PGI itu sudah banyak sekali dokumen-dokumen tentang krisis ekologi. Salah satu yang saya tunjukkan adalah bagaimana memanggil dokumen yang disediakan, yaitu Fail to Unity dan Integrity Operation. Itu salah satu dokumen yang disebarluaskan oleh PGI dalam setiap rumusan-rumusan. Termasuk buku mereka yang tahun 2014 sampai 2019 di Sumba, sidangnya itu fokus pada isu ekologis, yang kalau teman-teman baca namanya dokumen-dokumen PGI itu fokus pada krisis ekologis, secara khusus tentang kekeringan, tentang kekurangan air, bagaimana manusia memanfaatkan sumber daya alam secara arif dan bijaksana. Itu di sana banyak terkait dengan itu. Bahkan
yang saya tunjukkan adalah bagian dari dokumennya ditunjukkan. Terima kasih kalau. Oke, makasih Bang Petrus. Jadi sebetulnya ada ya secara apa ya, elit gitu ya, di kalangan elit tuh sudah ada dokumennya begitu ya Bang ya. Oke, tadi Ami yang mau nanya ya. Mungkin Kak ini sebelum Ya, sebelum lanjut, kenapa? Tambahan? lanjut, menarik juga sih sebenarnya pernyataan Pak Ninis tadi terkait jangka waktu yang lama itu sebenarnya itu menarik sih. Karena bagi saya itu realitas sosial yang memanggil setiap agama untuk mengkonsepkan sesuatu yang dapat menjawab realitas yang kompleks itu. Jadi memang ya sepertinya bahan tersendiri untuk melihat lebih jauh kenapa sih sampai di tahun-tahun itu baru misalnya bicara soal feminis patriarki begitu kental sekali dalam tubuh-tubuh agama, tetapi kenapa baru sekarang di tahun berapa baru dibicarakan. Halnya seperti sama sih, agama dipanggil untuk melihat realitas sosial yang begitu kompleks. Yang saya sebut dengan penyadaran. Itu sih. Mungkin itu saja. Penyadaran ya. Ya menarik sih Bang Petrus, karena kadang manusia itu yang aku lihat ya, mereka baru akan merespon ketika mereka terancam gitu. Ketika belum terancam, belum terasa, tidak ada respon apa-apa gitu, meskipun sudah ada misalkan kajian terkait ekologi gitu ya sebelum-sebelumnya mungkin, tapi sebelum itu mengancam orang nggak akan speak up gitu. Dari teolog gitu, mungkin dari elit politik atau mungkin dari kalangan grassroots juga tidak concern dengan hal itu. Kalau aku melihatnya begitu ya. Begitu juga patriarki gitu, karena terpatik gitu ya. Oh mulai mengancam nih ternyata, baru dibicarakan gitu. Karena sebelum-sebelumnya memang orang-orang merasa biasa aja gitu. Aku rasa seperti itu ya. Terus tadi dari Ami mau nanya ya Mi ya. Iya, aku sebenarnya mau ini juga ya. Terima kasih Kak Petrus gitu ya, udah menambah perspektif aku juga. Kemarin kan aku sama Teh Ninis dan teman-teman ngebahas yang versi penghayat kepercayaan gitu ya, atau agama lokal. Nah, ternyata aku baru tahu juga gitu, perspektif dari Kristen tuh benar-benar bertolak belakang gitu ya, dari tentang ekologi itu. Kemarin kan penghayat tuh benar-benar sangat udah ekologis gitu ya dari mereka ada tuh. Nah, tapi pandangan Kristen ini tuh sangat mengkritik gitu ya ekologi dan sangat mengkritik juga, terus tahu gitu meresponnya seperti apa gitu ya, walaupun butuh waktu yang panjang gitu ya merespon tentang ekologi ini. Dan juga apa ya, kayak tadi Kak Petrus ngejelasin gitu kalau misalnya malah kita tuh sebagai manusia menyalahkan alam atau merasa manusia tuh sejajar gitu ya, yang imago Dei itu sejajar dengan Tuhan dan lebih tinggi daripada alam dan seisinya gitu. Terus juga aku mau nanya juga ya, kalau misalnya di pendapat Kak Petrus gitu ya dalam memahami ekologi sekarang gitu. Bahkan kan bukan hanya suhu atau krisis lahan, iklim, dan polusi gitu ya. Tapi kan ada juga krisis hewan atau populasi keanekaragaman hayati gitu. Nah, menurut Kak Petrus menanggapi isu yang krisis ini tuh sebaiknya sebagai studi agama gitu ya, studi agama dan budaya, itu seperti apa Kak? Oke Mi, langsung aja jawab ya. Ini langsung aja. Jelas. Langsung sikat. Langsung gas, Bang Petrus. Oh, takut kelupaan. Ya. Tapi jelas Oke, pertanyaannya. kami terima kasih untuk jelas. Kami terima kasih untuk respon. Mungkin sebelum ke pertanyaan,
terkait posisi saya ini sebenarnya seperti apa sih terkait dengan psikologi. Ada satu kalimat Kak Ani yang mungkin saya harus klarifikasi dulu. Takutnya nanti saya ditegal di mana gitu ya. Berkaitan dengan prinsip imago Dei tadi, Kak Ani katakan kalau manusia setara dengan Tuhan. Sebenarnya prinsip tidak seperti itu ya. Manusia mengambil rupa seperti Allah, citra Allah, tetapi tidak setara dengan Allah. Jadi jangan saya menjadikan Allah seperti setara dengan alam, tidak seperti itu. Saya menggambarkan terkait dengan citra, gambar dan rupa Allah. Artinya manusia mengambil sikap, gambar dan citra yang mau dikatakan manusia harus lakukan positif karena manusia mengambil gambar, teladan dan citra dari Allah itu sendiri, sehingga itu harusnya berimplikasi pada sikap yang cinta terhadap alam itu sendiri. Nah, sekarang posisi saya sebenarnya kalau saya berpikirnya seperti ini, misalnya alam ini kita hargai dia karena kita anggap seperti memberikan suatu hal yang positif kepada kita. Tapi bagi saya ini sebenarnya masih kurang cukup bagi saya karena ada pikiran antroposentrik di sana. Karena kita sebagai manusia menganggap kalau alam itu bermanfaat bagi kita, sehingga kita harus berbuat baik. Tapi bagi saya sebenarnya alam itu adalah human being yang lain yang memang punya eksistensi juga. Jadi mereka tidak memberikan kontribusi yang bermanfaat untuk kita, apapun itu, tapi tetap dia adalah eksistensi yang perlu dihargai. Nah, itu lebih jelas misalnya dalam posisi saya adalah memang kalau terlepas dari apa yang saya jelaskan, bagi saya adalah alam itu adalah human being yang lain yang perlu untuk dihargai, perlu untuk dilestarikan. Bukan karena dia memberikan manfaat kepada kita, tapi karena dia adalah eksistensi. Kira-kira seperti itu. Kalau kita lihat lebih jauh misalnya di apa yang diberikan oleh prinsip ekoteologi dari saya menarik diri masuk dalam identitas agama, berarti saya menaati bahwa ketika Tuhan memberikan mandat kepada saya untuk menjaga dan melestarikan alam, ya saya harus membangunkan relasi subjek-subjek, bukan subjek dan objek, sehingga bukan eksploitasi yang dibangun, tetapi relasi persahabatan. Kalau teman-teman di indigenous people pasti lebih kental dengan bagaimana mereka menggambarkan alam sendiri. Tapi posisi saya misalnya, saya menghargai alam karena bukan alam memberikan manfaat kepada saya, tetapi memang alam itu punya eksistensi yang tersendiri, yang patut untuk dihargai. Kira-kira seperti itu, Kak. Buat tapi ya kalau dia jadi anak CRCS, ada perspektif indigenous-nya gitu ya. Karena kan kalau misalkan kita ngobrolin agama-agama Abrahamik gitu ya, atau mungkin world religions gitu ya, agama-agama dunia, mereka itu perspektifnya, bukan mereka ya, mungkin dulu dan sekarang mungkin sudah berubah. Perspektifnya itu, paradigmanya itu hierarkikal gitu kan, hierarkikal. Ada yang paling atas, ada yang paling bawah, nanti jadi terus bertumpuk seperti itu. Tapi ketika kita masuk ke paradigma indigenous religions gitu kan, itu lurus gitu, sama berbanding lurus gitu kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi intersubjectivity begitu ya. Dan juga reciprocity gitu, timbal balik. Ternyata kita itu ada timbal balik, nggak cuman manusia aja yang mendapatkan manfaatnya, tapi bagaimana alam juga bisa mendapatkan manfaat gitu ya dari kita sebagai manusia gitu. Nah, itu juga menarik gitu ya, tentang bagaimana perspektif agama dunia dan juga agama lokal atau agama ya indigenous ya, agama-agama yang betul lokal. Oke, ada pertanyaan yang lain? Enggak, ini menambahkan mungkin, Nis. Oh, mangga Bukan Kang Lutfi. Dari pesantren. Menambahkan beban. Aduh, beban berat. Mangga Kang Lutfi. Oke, teman-teman Sobat Damai yang ikut hadir di sini hampir ada 3.000 yang hadir ya, yang nanya cuman Ami.
Gitu. Jadi teman-teman ketika kita ngomongin ekologi dalam basis teologi juga saya ingin coba tarik gitu ya. Saya ingin coba tarik pada konsep atau konsentrasi yang berbeda. Kita akan coba pada apa ranah etika gitu ya sebenarnya. Jadi ngomongin ngomongin etika, ngomongin ekologi dan dalam perspektif teologi itu akan tidak pernah lepas dari ngomongin etika gitu. Baik etika lingkungan, etika hak gitu ya dan etika pengelolaan gitu akhirnya. Saya ingin coba petik karena saya dulu sempat juga sebetulnya ya banyak sekali di RSCG dulu ya gitu juga di Studio Halaqah Damai gitu webinar yang membahas mengenai ini dari perspektif Islam dari perspektif Kristen. Akan tetapi yang paling saya ingin coba share kepada teman-teman bahwa etika lingkungan dianggap sebagai apa? Sebagai a new kind of change gitulah gitu ya. Jadi etika itu pada awalnya berfokus hanya pada persoalan kemanusiaan. Tapi seiring perkembangan gitu ya, khususnya dalam perkembangan etika, saya lihat adanya pergeseran perspektif. Jadi cara pandang antroposentrisme itu bergerak menjadi biosentrisme dan kemudian menjadi ekosentrisme. Artinya dulu subjek etika terbatas pada manusia. Jadi subjeknya hanya manusia aja ini jadi penyebab, jadi pengelola, jadi agent of change gitu ya. gitu. Tapi sekarang kita mengenali bahwa adanya juga hak hewan gitu ya, hak tumbuhan, hak sungai, hak gunung gitu dan sebagainya. Jadi dasar etika lingkungan adalah memberikan dasar argumen gitu ya, mengapa hal-hal ini memiliki hak. Etika lingkungan menyediakan fondasi rasional yang statusnya moral. Sehingga apa ya? Artinya seorang ekofeminis gitu ya atau pemerhati eko gitu harusnya membangun argumen berdasar pengalaman yang down to earth. Sebenarnya gitu, down to earth. Menjadi seorang ekofeminis itu juga artinya pernah memiliki pengalaman atau ketidakadilan dalam artinya ketidakadilan antara hak kita manusia dengan alam gitu ya. Mengingat bahwa kita harus selalu awas sebenarnya teman-teman. Kita selalu memperhatikan nilai yang terselubung atau kepentingan-kepentingan yang terselubung terhadap hal itu. Jadi etika itu artinya keharusan normativitas yang biasanya adalah argumen. Jadi emang bagaimana kita menguatkan konsep dan argumen itu. Paham nggak? Ya, Ya, paham. Menarik, ya gitu pada Kang dasarnya. Lutfi ya. Ditarik ke ranah Etika. etika gitu ya. Menarik juga tentang antroposentris, biosentris ke ekosentris ya. Jadi Oke, ada dan itu. Jadi saya lihat ada apa ya? Ada dinamisme gitu, ada perkembangan yang terus berkembang, terus berjalan. Sehingga bukan hanya sekedar manusia menjadi faktornya, hak manusia untuk memberikan manfaat ke alam, tapi juga ada hak hewan, hak sungai gitu, hakan, nggak ngerti itu akan apa. hak akan gitu, hak Bahasa akan Sunda. urusan gitu. Ya menarik ya, mungkin nanti bakal ada ya tentang animal citizenship mungkin. Sebenarnya itu yang jadi masalahnya. Kita belum pada aspek itu. Kita selalu egois, ya. Kita selalu egois untuk menyalahkan bahwa manusia itu kebanyakan mengeksploitasi gitu. Tapi sebenarnya hewan mempunyai nilai itu enggak sih sebenarnya gitu. Apa yang dilakukan harimau gitu ya setiap subuh. Gitu. Apa yang dilakukan gajah setiap malam atau kelelawar kenapa hidupnya malam gitu ya. Terlepas dari itu tapi ada gak sih sebenarnya seperti itu gitu kita harus ngebahas ke sana cuman karena ini ngomonginnya teologi gitu jadi bagaimana sebenarnya cara pandang teologi ya gitu teologi agama mengenai ini tapi Oke, alhamdulillah banyak sekali lah pengalaman dari Kak Petrus kita harus ngobrol lama ini sampai tahun depan ya kita ngobrol. 5 tahun. Oke, 5 tahun. Oke, silakan. Oh, 5 tahun mah tuh presiden ya. Oke, Abang Petrus silakan ada tanggapan dari Kang apa yang disampaikan Kang Lutfi. Baik, Kak Lutfi, wah, luar biasa. Terima kasih. Ini luar biasa karena ingat kenapa Pak? Sorry. Lanjut. Oh ya,
Oke, Bang Lutfi, terima kasih untuk mengingatkan beberapa poin Sama-sama. poin etika yang penting juga untuk kita lihat. Ada 3 poin sebenarnya yang sementara berkembang dalam wacana ekologis. Yang pertama adalah etika, yang kedua itu adalah responsibility, tanggung jawab, atau yang ketiga itu tentang hubungan timbal balik yang Kak Inis bilang tadi. Tapi ini semua masih dalam dalam konsep indigenous religion. Tapi kalau kita misalnya masuk dalam perspektif kekristenan yang coba untuk saya berikan, misalnya dalam perspektif yang kalau dikasih tadi tentang antroposentrisme berubah menjadi biosentrisme, kemudian ekosentrisme. Sebenarnya itu kan prinsip yang dikembangkan di Indonesia oleh Menteri Lingkungan Hidup kita, yaitu Pak Soni Keraf ya. Pada tahun sudah lama sekali Pak Soni Keraf mengajukan yang 3 bukunya sangat terkenal sampai sekarang. Orang tidak bisa lupa untuk berangkat tentang ekologi kalau tidak berbicara tentang Soni Keraf, tentang tiga tema yang kualifikasi. Nah, saya sepakat bahwa itu ada dinamisme yang berkembang dan memang harus fokus pada sebenarnya hewan ini punya nilai etis apa yang kita mau kembangkan di sana. Ternyata teman-teman, mungkin teman-teman sudah pernah dengar salah satu teolog besar di Indonesia dalam ranah kita itu Pak Robert Borong yang mempunyai Etika Bumi Baru, yang bicara soal etika dalam perspektif kekristenan untuk merespon krisis ekologi. Di sana beliau sudah tuntaskan terkait dengan bagaimana kekristenan membangun etika yang bertanggung jawab terhadap manusia. Justru ini juga yang menarik kalau tadi bahwa ini adalah dinamis. Dalam artian perspektif tentang etika yang dikembangkan kepada alam ini juga sebenarnya berkembang dari perspektif antroposentrisme. Kalau misalnya dalam tataran percakapan, kalau misalnya kita masuk dalam percakapan ini misalnya, berarti kalau saya sentuh misalnya Emmanuel Levinas bicara soal relasi, tapi relasi yang sebatas pada manusia dan manusia. Ini relasi etika yang bertanggung jawab. Tetapi kemudian kalau kita maju juga dalam timbal balik, maka akan bicara juga tentang etika resikopal yang masih sebatas pada manusia dan manusia. Tetapi Pak Robert Borong ini dalam bukunya, ini dia menjelaskan tentang orang-orang Kristen itu memang harus maju dalam taraf etika, itu harus memperhatikan tindakannya, karena itu berdasarkan pada citranya sebagai manusia. Karena dia punya akal budi, dia adalah citra gambaran dari Allah. Jadi seharusnya tindakan itu harus penuh dengan morality. Jadi harus tindakan yang menghargai, bukan saja menghargai, tapi memperlakukan sebagaimana mestinya dengan bertanggung jawab. Jadi dalam buku Etika Bumi Baru, Pak Robert Borong membahas tentang soal etika yang begitu mendalam. Nah, ada satu jurnal baru yang diterbitkan oleh beliau, Pak Robert Borong, baru saja bulan kemarin Pak Robert Borong terbitkan di jurnal UKDB terkait dengan membahas apa yang kalau dibilang terkait dengan sebenarnya hewan punya nilai apa sih? Nah, itu Pak Robert Borong sudah bicara soal itu, tapi saya belum baca tuntas terkait dengan bagaimana hewan yang dia kembangkan dalam perspektif kekristenan juga. Nah, itu yang belum bisa saya bagikan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, makasih Bang Petrus ya. Jadi sebetulnya sudah ada ya yang membahas lengkap gitu sampai clear gitu. Tadi Pak Robert Borong ya, nama teolognya ya. Mungkin teman-teman sahabat damai yang mau mencari tahu lebih dalam bisa langsung cek di Google atau Google Scholar-nya gitu ya. Nah, akan sangat lengkap. Oke. Ada pertanyaan lagi dari yang lain? Paul mungkin mau bertanya? Paling saya mau menanggapi sedikit berkaitan dengan posisi manusia dan alamnya. Saya mau mengutip gitu, karena tadi juga disinggung oleh Kang Lutfi, adakah dokumen gereja yang membahas tentang
ekologi ini, juga bagaimana respon gereja gitu. Eh, Benar apa yang dikatakan Bang Petrus, Petrus yang manggilnya ya. Eh, Tanggapan gereja berkaitan dengan ekologi ini sangat luar biasa gitu. Sampai pimpinan Gereja Katolik Paus Fransiskus pada 18 Juni 2015 yang lalu itu mengeluarkan ensiklik. Ensiklik itu artinya surat edaran gitu. Surat edaran kepada pertama-tama kepada semua umat Katolik, tapi tidak tertutup kemungkinan juga kepada umat manusia eh, dari berbagai latar belakang yang ada gitu. Eh, Nama dokumennya itu sebenarnya Laudato Si Mi Signore, yang artinya terpujilah Engkau Tuhanku. Eh, mau mengatakan sebenarnya eh, alam di sini posisinya itu sebagai saudari kita, saudari. Eh, dan di tataran yang lebih tinggi menganggap alam itu sebagai ibu sendiri gitu. Makanya eh, Indonesia mengatakan bahwa bumi ini sebagai ibu pertiwi, dan itu sangat tepat sekali gitu. Karena manusia dalam eksistensinya gitu, dalam peradabannya tadi sudah disinggung juga gitu, bagaimana relasi manusia dan alam yang selalu berdampingan gitu. Eh, Meskipun sebenarnya ada kecenderungan untuk saling ini ya, saling memanfaatkan satu sama lainnya, saling meregut untung lah gitu, meregut untung. Namun esensinya sebenarnya berdampingan gitu, berdampingan karena eh, cara historis juga eh, demikian adanya gitu, demikian adanya bahwa manusia yang pertama-tama bertujuan untuk memelihara dan merawat alam ciptaan yang lain gitu. Karena manusia itu adalah makhluk yang paling eh, baik diciptakan. Bahkan itu dikatakan sungguh amat baik karena memiliki akal budi gitu, akal budi dan perasaan. Jadi untuk itu sebenarnya manusia lah yang pertama-tama gitu, pertama-tama. Memang tadi ada apa namanya, ada kesadaran gitu, kesadaran kenapa kesannya gitu, kesannya eh, agama khususnya Kristen itu seperti terlambat gitu, terlambat menanggapi isu-isu ekologi yang sudah mulai bermunculan gitu. Eh, Hampir 200 tahun gitu ya. Hampir 200 tahun. Namun eh, itu tidak jadi masalah daripada tidak sama sekali gitu kan, kata orang bijak. Namun sekarang tantangannya sebenarnya, tantangannya bentuk-bentuk apa gitu, bentuk-bentuk apa yang bisa kita lakukan untuk melestarikan lingkungan kita gitu. Nah, kalau secara teologi kan sudah difasilitasi gitu melalui dokumen ini. Nah, bagaimana sekarang kitanya gitu untuk eh, melakukannya gitu, untuk mewujudkannya dalam hal-hal yang konkret. Itu saja mungkin yang bisa saya tangkapi. Terima kasih. Oke, makasih Paul. Jadi ada sebetulnya tanggapan dari Paus Franciscus sudah ada gitu ya surat edarannya. Yang jadi pertanyaan Paul, langkah konkret apa sebetulnya yang perlu dilakukan begitu, Bang Petrus? Silakan Ini Bang Petrus. dikit juga mau Oh, dikit, enggak dikit dikit, ya. banyak banyak sebelum ditutup nama Pak Jia recordingnya. Oh iya, kalian ini Jadi udah tadi mau kan mulai bilang aja, saya konkret. nggak kerasa. Ya, jadi ini kan ngomongin konkret ya, bukti konkret sebetulnya upaya yang dilakukan oleh kaum-kaum teologi atau ya gitulah ngomongnya gitu.
atau mungkin saya bilang kita karena teologi kan tadi udah banyak sekali disinggung sama eh, kakak kita ya, Kak Petrus. Ini aku jadi terdistract, Kak Petrus gila katanya namanya. Gitu, tapi nggak apa-apa. Eh, saya jadi ingat ini langkah konkret dari budaya gitu, dari kebiasaan budaya. Karena saya hidup di Sunda tuh, yang erat sekali sebetulnya, erat sekali dengan kebiasaan-kebiasaan spiritual gitu ya. Saya sempat mendengar bukan kasus, contoh konkret gitu yang diberikan manusia sebagai rasa syukur atau sebagai rasa berterima kasih pada alam. Di Kuningan gitu ya, daerah Kabupaten Kuningan itu ada namanya Serentahun gitu. Nah, Serentahun ini adalah kegiatan yang secara spiritual itu dilakukan setiap tanggal 22 Rayagung. Rayagung itu kalau di Islam Rajab gitu ya, kalau nggak salah bulan Rajab gitu. Di mana kegiatan ini sebagai bentuk rasa syukur atau ungkapan gitu ya. Sebagai ungkapan terima kasih telah menyuburkan tanah, telah menyuburkan tanaman-tanaman gitu ya. Terus Rayagung ini juga bukan tidak memiliki arti gitu ya. Bulan Rayagung ini berproses atau memiliki makna sebagai eh, pengakuan keagungan Tuhan, Rayagung gitu ya, keagungan Tuhan gitu. Dan tanggal 22 itu juga diambil filosofinya. Nah, ini menariknya. Itu menariknya Kak. Terus setiap kejadian gitu ya, nenek moyang kita tuh selalu ada filosofis setiap kejadian dan setiap kegiatan gitu. Nenek moyang kita selalu ada filosofis gitu. Dari hanya sekedar serentahun tahun, ternyata dalam angka 22 Rayagung itu diambil dari kalau nggak salah 20 simbol gitu ya, 20 simbol yang ada dalam diri kita gitu. Kalau nggak salah tuh getih, daging, bulu gitu ya, 20 eh, apa yang ada dalam diri kita gitu, 20 sifat yang ada dalam diri kita gitu. Wujud makhluknya gitu, wujud makhluk. Getih, daging, bulu, kuku, rambut, kulit, urat gitu ya. Bayah, bayah tuh paru ya, paru, limpa gitu ya, sampai pada ginjal yang kayak gitu. Jadi 20 sifat kita. Dan dua itu bermakna keseimbangan gitu. Karena segala sesuatu terdiri dari dua unsur biasanya, positif dan negatif, siang dan malam, laki-laki dan perempuan. Nah, dalam upacara Serentahun ya terdapat sebuah prosesi penanaman gitu ya, atau menanam dan tanam gitu dari jenis-jenis bahan pokok yang kita makan gitu. Di Sunda tuh kayak kalau beras kan disebutnya Dewi Sri gitu ya, Sahyang gitu, Sang Hyang, Situ Sangyang gitu, Situ Siang, Situ Hyang Gersang dan Tandus biasanya gitu. Nah, dalam 22 Rayagung ini biasanya mulai penanaman itu. Jadi bahwa konteks penanaman karakter gitu ya, penanaman atau konsep ekologi ini juga tidak terlepas dari bagaimana budaya berperan juga ternyata gitu, berperan juga lewat kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi secara konkret atau langkah konkret banyak sekali di Sunda ya terkhususnya motong ini apa, motong kepala kerbau, terus motong kepala kerbau terus di ruang gitu, di ruang itu dikubur gitu ya. Kenapa? Karena biasanya filosofinya gitu ya. Ini tuh apa, kepala sapi, kepala domba itu biasanya banyak penyakitnya. Jadi nggak boleh dimakan gitu. Jadi wah banyak sekali sebenarnya filosofinya. Ini adalah salah satu langkah konkret dari segi budaya kalau menurut saya. Kalau menurut banyak sekali perspektif gitu. Nah, inilah rasa terima kasih yang pada dasarnya tadi pasti Kak Petrus sepakat deh bahwa pada dasarnya teologi itu ingin mengucapkan rasa terima kasih gitu ya. Gitu, rasa terima kasih sehingga ketika ada eksploitasi yang disebut negatif gitu ya, eksploitasi pemanfaatan yang negatif itu pasti banyak sekali sebenarnya langkah-langkah baik dalam kebijakan maupun apapun. Itu tenis. Oke, nuhun Kang Lutfi. Jadi ada percampuran gitu ya antara local wisdom gitu dengan agama. Kayaknya ada percampuran ya dengan teman-teman Muslim gitu. Jadi teman-teman abangan kalau di
perspektifnya Muslim gitu ya, atau mungkin memang pure teman-teman indigenous. Nah itu yang memang sedikit ada perbedaan antara indigenous religion sama world religions gitu. Nah kembali lagi ke langkah konkret, sebetulnya langkah konkret apa sih Bang Petrus yang mungkin ditawarkan oleh teolog-teolog Kristen gitu? Silakan Bang Petrus. Ya. Sebenarnya ini pertanyaan yang sulit ya. Dalam ranah praksis ini pertanyaan yang sulit. Tapi saya coba untuk menjawab berdasarkan apa yang sudah terjadi. Misalnya, yang pertama, saya dari Kupang, dari Alor, dari Timor, dan gereja saya itu adalah gereja masih Injili di Timor, begini. Dan sekarang banyak sekali merespon isu lingkungan hidup dengan sangat kuat dan membentuk program-program kerja penanaman hijau yang begitu kuat, bahkan membersihkan laut secara mungkin sebulan sekali, bahkan dalam liturginya kami itu sudah banyak mengambil perspektif lokal, terkhususnya untuk melestarikan alam. Misalnya di PGI juga sampai sekarang dalam program kerja harian mereka itu sudah menanamkan ada namanya Pokja untuk memberikan kontribusi terhadap alam. Jadi kalau di Kupang itu sendiri, bahkan di Alor itu sendiri sudah banyak sekali teman-teman yang bergerak dalam pemuda gereja untuk merespon isu-isu lingkungan. Paling tidak membersihkan laut, menanam pohon di sekitar. Makanya di Kupang sekarang banyak sekali yang sudah menanam pohon. Karena paling tidak satu sisinya adalah gereja terus merespon secara khusus genit itu betul-betul memberikan pemikiran yang besar untuk alam, menanam pohon dan lain sebagainya. Yang paling terakhir kemarin tahun 2023 ini salah satu teolog, boleh dikatakan dia seorang teolog yang baru selesai sekolah di Manchester. Dia fokus pada isu laut dan teologi, dan sekarang lagi gencar-gencarnya di gereja saya untuk berbicara tentang perspektif laut, bagaimana kita terus masuk dalam laut memelihara karang, dan itu sementara dikerjakan dalam program-program kerja untuk melibatkan anak-anak muda. Yang terakhir mungkin bagi juga terkait dengan perspektif lokal. Nah itu yang Kak Ninis bilang tadi, bagaimana kita memisahkan itu, ada sisi yang mungkin perlu tempat lain untuk kita bicarakan, tapi ini mungkin membagi perspektif lokal saja. Ada salah satu komunitas Boti di Timor yang hidupnya berdampingan dengan alam, dan dia adalah indigenous religion. Jadi mereka dari Senin sampai kembali Senin itu punya hari-hari khusus. Mereka misalnya hari Senin mereka punya hari untuk membersihkan lingkungan, atau mereka membangun rumah, atau apapun itu mereka lakukan untuk alam. Jadi satu hari penuh dari Senin sampai Jumat itu mereka punya konsep lokal yang betul-betul mengakar pada alam, dan itu mereka hidupkan setiap hari. Kira-kira seperti itu sih. Oke, makasih Bang Petrus, dan waktu kita sudah menunjukkan pukul 18.22. Tidak terasa ya, sudah 1 jam, hampir satu jam setengah, gimana bilang ya, 1,5 jam. Jadi error ya. 1,5 jam kita ngobrol bareng-bareng tentang ekologi dari perspektif teman-teman Kristiani. Dan mungkin Bang Petrus terakhir, aku mau minta closing statement gitu ya, terkait bagaimana teman-teman Kristen merespon isu ekologi. Silakan Bang Petrus. Ya, sebenarnya mungkin ada sejarah yang betul-betul apa yang dikatakan, ada perspektif yang mengandung konotasi negatif untuk bagaimana kekristenan turut menciptakan kontribusi bagi krisis ekologi dalam berbagai penafsiran. Tetapi juga dalam suasana sekarang kekristenan begitu berkontribusi besar
bagi bagaimana membangun relasi yang harmonis bersama dengan alam. Dan itu banyak dibuktikan dengan penafsiran-penafsiran yang lebih inklusif dan juga program-program kerja yang saya pikir sampai sekarang itu dibangun dengan sangat, sangat baik. Tapi yang terakhir itu pertanyaan bagaimana praksis kita sebagai saya sendiri, nah itu yang mungkin menjadi praksis yang sangat sulit, tapi juga gereja memberikan kita pemahaman teologis bagi saya pikir itu penting untuk bagaimana melihat alam sebagai sahabat. Itu saja. Terima kasih semua. Oke, makasih ya Bang Petrus. Dari Paul, ada nggak closing statement setelah mendengarkan? Dari saya, closing statement-nya, eh, eh, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Semuanya itu sungguh amat baik. Namun sekarang bumi itu sedang sakit gitu. Dan eh, secara secara persentase eh, yang membuatnya adalah manusia sendiri. Oleh karena itu, pelan namun pasti dalam bentuk konkret sehari-hari, mari kita sembuhkan alam kita ini dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Oh, konkret sekali ya Terima Paul kasih. ya. Oke, Kang Lutfi. Janganlah buang sampah sembarangan, tapi buanglah sampah pada temannya. Parah sekali. Bisa panik gitu. Ya. Saya mah cuma mengucapkan banyak terima kasih atas sore ini gitu ya. Kak Petrus yang semoga saya cuma ingin mendoakan Kak Petrus tetap sehat, tetap fokus pada apa yang Kak Petrus dalami hari ini dan lancar-lancar juga urusannya gitu ya lah intinya ya, karena kalau ngomongin ekologi mau panjang. Ya, dan juga bukan hanya sekedar Kak Petrus, semua ya, semua Tenimis, Ami, Paul juga selalu sehat dan bahagia. Amin. Betul. Amin, amin ya. Karena membicarakan hal seperti ini perlu energi ternyata ya. Tenaga Oke. dalam. Tenaga dalam. Ya, siap. Hatur nuhun. Terima kasih Paul, Kang Lutfi, sama Bang Petrus. Sore hari ini kita ngobrolin banyak hal dan ternyata ini bukan hanya kerja teman-teman Kristen gitu ya. Ini kerja kita bersama gitu. Seperti kemarin juga teman-teman penghayat, dan memang masalah ekologis ini kalau kita nggak kerjasama bareng-bareng ya tetap gitu yang merasakan ya kita semua begitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih Paul, Kang Lutfi dan juga Bang Petrus. Saya kembalikan ke Ami. Silahkan Mi. Oke, terima kasih Teh Ninis. Bang Petrus, terima kasih banyak. Kang Lutfi, Paul, udah sharing. Mungkin kita bisa sharing lagi ya, karena aku sebenarnya masih banyak pertanyaan dan juga keingintahuan gitu ya tentang ekologi ini. Itu terutama pengalaman-pengalaman Kak Petrus gitu ya di STT Intim dan lain sebagainya gitu. Ya, by the way juga aku pernah ketemu sama kakaknya yang ketua STT Intim, Bu Lisi Gilipu di Makassar. Tapi di Makassar bukan sih, Kak Petrus? Di Makassar. Siapa ketuanya, Kak? Adiknya Ibu Lis itu kalau nggak salah namanya Jerda Jawa. Bu Jerda Jawa. Ya, aku pernah sekali ketemu sama beliau gitu ya, satu acara bareng gitu. Iya, jadi apa ya, aku menarik gitu, pengen banyak belajar gitu dari teman-teman, terutama dari STT Intim gitu. Mungkin nanti kita di lain waktu bisa sharing lagi ya, Kak Petrus. Oke, semuanya terima kasih banyak. Saya tutup diskusi kita Talk Show Religious Studies Salakoh Damai ke-97 dengan ucapan alhamdulillah dan terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Terima Dadah kasih semuanya. semuanya. Terima Makasih ya. kasih Bang Petrus, Kak Lutfi, Teh Hami, Teh Nisa, Kang Jia. Dadah.
Ya. Hmm. See you again.